Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini dari GKJ Purworejo di Pagi Menyapa. Mari kita hadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini boleh memberkati kita, sehingga perjalanan kehidupan kita pun boleh menjadi berkat. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk berkat Allah di pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur setiap penyertaan tangan Tuhan, dan biarlah senantiasa kami boleh menghayati perjalanan kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kami melanjutkan dengan karya yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami boleh merasakan hadirat Allah yang akan menyapa kehidupan kami dan membawa kami berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami siapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pagi hari ini, kita akan memperhatikan dari Lukas 8 ayat 26 sampai dengan 39. Lukas di pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan 39. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus
supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan kehendaki dan kita memperlakukan di dalam ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu banyak ragam ciptaan di alam semesta ini yang membuktikan kepada kita betapa Allah yang kita punya adalah Allah pencipta yang maha karya. Nah, sayangnya manusia yang terbatas kemampuannya ini tidak sanggup menanggapi keanekaragaman yang tidak terbatas di dalam menjalani kehidupannya. Nah, lalu orang kemudian membuat batasan-batasan, dan orang akan merasa nyaman ada di dalam batasan yang dibuatnya sendiri. Bisa jadi batasan itu batasan wilayah, batasan budaya, batasan suku, dan masih banyak yang lainnya, yang pada akhirnya akan menjadi tembok pemisah kehidupan yang kuat antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Manusia terbelenggu oleh batasan-batasan yang dibuatnya sendiri. Di samping itu masih ada batasan-batasan lain lagi. Ada dosa di sana, ada sakit penyakit di sana, ada kesusahan, penderitaan, ketidakberdayaan, ketertindasan, kemiskinan, keterasingan, dan lain sebagainya. Nah, di sini manusia kemudian mencari pembebasan dari belenggu-belenggu kehidupan, tetapi kadang membuat dan mencari sebagaimana rancangan-rancangan manusia sendiri. Dan justru itu yang akan menjadi bahaya jika rancangan yang dibuat itu tidak seperti yang Tuhan kehendaki dan malah menyakiti hati Tuhan. Saudara, kisah Gerasa. Tuhan Yesus telah menjadi pembebas bagi seorang laki-laki di Gerasa. Orang itu terbelenggu oleh setan-setan. Ia juga dibelenggu rantai akan orang-orang di situ. Ia diasingkan, kehadirannya tidak diinginkan oleh orang lain karena ia dianggap hidup di luar nilai-nilai dan tradisi-tradisi Yahudi. Ia dirasuk setan, dia tidak waras, tidak berpakaian, hidup di kuburan, dan itu yang membuat dia semakin terbelenggu. Saudara, Yesus menghadirkan karya keselamatan yang dari Allah melalui kehidupan orang yang kerasukan setan, yang telah diasingkan, dibuang oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Orang itu telah dipulihkan dan ia merasakan suatu anugerah yang luar biasa besar di dalam hidupnya. Ia tidak hanya bersyukur atas pemulihan yang diterimanya. Lebih dari itu, ia kini menjadi pemberita karya keselamatan Allah. Saudara, Tuhan Yesus adalah Sang Pembebas yang menyembuhkan, yang membebaskan semua umat manusia dari berbagai belenggu, batasan-batasan yang dibuat oleh manusia. Belenggu-belenggu penderitaan, belenggu-belenggu dosa. Ia datang ke dunia untuk semua orang di seluruh dunia, dan dia tidak memilih-milih manusia untuk dibebaskan dan diselamatkan. Ia memberikan karya kasih-Nya kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, saudara, sudahkah kita
yang mengaku percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, yang sudah menerima karya keselamatan daripada Allah, yang sudah terwujud di dalam kehidupan kita? Dia mewujudkan kita untuk merayakan pembebasan dan menyatakan cintanya di dalam kehidupan kita. Kita sudah memberitakan karya itu, karya yang membebaskan kepada banyak orang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebebasan menjadi sebuah kerinduan di dalam setiap kehidupan manusia. Bersyukur kita memiliki Allah yang sudah membebaskan kita. Saudara, minggu depan kita memasuki masa Advent yang pertama. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perziarahan masa penantian dengan menghayati perjalanan kehidupan kita. Kita memiliki pembebas yang sejati, dan kebebasan yang sudah kita dapatkan sesungguhnya mengantarkan kita kepada kesaksian hidup kita bagi dunia. Rasakan pembebasan di dalam kehidupan kita. Mari teruskan perziarahan kehidupan kita, sehingga kita pun boleh menjadi berkat dan pembebas bagi yang lain. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Anugerah besar ketika kebebasan diberikan kepada hidup kami, bahkan dari belenggu dosa, memberikan kepada kami keselamatan. Terima kasih, ini adalah anugerah besar di dalam kehidupan kami. Kami hendak melanjutkan perziarahan kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan. Tetapi biarlah kebebasan ini boleh mengikat kami untuk kami menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Allah. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi mereka yang saat ini masih tertindas. Menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini, hari-hari kami selanjutnya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, kiranya kasih karunia Tuhan Allah kita di dalam Roh Kudus menyertai setiap langkah kita. Amin.